Istimewa yang pada pagi hari ini berkenan hadir untuk memberikan sambutan sharing, dan beliau adalah Ibu Dr. Anda Retno Sudewi, APT MSI MM, selaku Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Pada Ibu Dr. Anda Retno Sudewi, mohon berkenan untuk memberikan sambutan dan kita beri tepuk tangan paling bahagia. Yeay! Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berdiri di sini luar biasa, Bapak Ibu semua. Sehat semuanya? Wah, kok kayaknya loyo. Ini apa belum makan ya? Sudah ya? Tapi malah ngantuk ya? Oke, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang harusnya rawuh di sini adalah Pak Gubernur, Pak Ganjar ya. Tapi beliau titip salam, tidak bisa hadir di tempat ini. Tapi beliau itu luar biasa kalau dalam hal pendidikan untuk anak-anak, apalagi dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak anak. Ya. Salam buat panjenengan semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat. Nanti akan saya sampaikan apa yang perlu atau tekankan dari Pak Ganjar. Ya. Yang pertama tentunya yang kami hormati pimpinan Yayasan Laudere Nusantara Gemilang, Ibu Kanti Kusma Yanti. Luar biasa Bu, tadi saya cerita-cerita dengan Mas Bayu dan kebetulan di sini juga ada Pak Eko Nugroho, selaku founder yayasan ini. Alhamdulillah ini adalah sangat luar biasa ya. Ternyata kegiatan ini sudah berjalan lama ya, dan saya baru tahu. Nah ini nyambung dengan program dari pemerintah, dari Kementerian Perempuan dan Anak ya. Kemudian pasti kan ini pesertanya kan juga ada yang dari Lombok ya kalau nggak salah ya. Kemudian dari Bogor ya, jauh-jauh dari sini. Kemudian dari Jawa Tengah. Kemudian satunya mana ya tadi? Bandung. Oh Malang, Pekalongan Jawa Tengah nggih, Pekalongan ada yang dari Semarang. Luar biasa, tepuk tangan dong buat kita peserta di sini. Ini sudah terfasilitasi yang sangat luar biasa. Tadi saya akan bercerita nggih, bagaimana kita sebenarnya harus bisa berkolaborasi ya. Apalagi ini ada yayasan yang sangat luar biasa supaya anak-anak itu belajar merdeka tidak apalan ya. Kenapa saya bilang tidak apalan? Bapak Ibu pernah enggak waktu dulu zaman guru-guru kita yang dulu ya, bukan sekarang ya. Kalau untuk gambar pemandangan, ayo. Apa yang terbenak di kita? Gunungnya berapa? Kok sama ya? Gunungnya 2, tengahnya ada apanya? Ada matahari, kok sama ya? Terus ada burungnya enggak? Oh ada burungnya. Ada sawahnya? Oh ada. Kok podo kabeh ya? Ada jalannya. Jalannya itu ujungnya di mana? Di pucuk gunung itu ya, yang di antara 2 gunung itu ya. Nah, kalau anak sekarang suruh gambar pemandangan, apa harus gunung? Pemandangan kan tidak harus gunung ya. Kalau dulu nilainya jelek ya, kalau enggak seperti itu ya. Benar enggak? Loh, padahal kita beda generasi loh. Gurunya kurang peknek, bukan saya yang bilang ya Bu. Lah ini dipeknekan Bu, ya, dipeknekan sama Bu Tanti ke sini. Nah, itu yang terbersih di kita ya. Lah mosok dicecer gitu podo kabeh. Kenapa kita tidak harus kreatif? Oke nggih? Itu baru sekilas dulu. Nah, kita dengarkan dulu apa yang disampaikan Pak Gubernur, nanti kita ngobrol lagi ya. Ini seolah-olah saya mewakili Pak Gub. Oke nggih? Siap ya? Ini saya nak dibuka ya rambutnya putih kayak Pak Ganjar ya. Jangan ya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan apa yang pesan dari Pak Gubernur karena beliau adalah pemerhati anak luar biasa. Ini cerita sedikit, saya pernah ya ngundang beliau
dikasih waktu sama ini protokoler, Bu, Pak Gub bisanya hanya 1/4 jam. Waduh, ini anak-anak sak Jawa Tengah ya, mosok dikasih waktu hanya 1/4 jam, tapi ya enggak apa-apa lah daripada anak-anak nanti enggak ketemu ya. Ternyata 1/4 jam bisa molor dari 2 jam, itu gimana ya? Saking asiknya ya. Jadi beliau itu kalau ketemu anak, diskusi tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak itu luar biasa. Makanya kemarin pada saat saya tahu ada acara ini kan untuk membuatkan materi, alhamdulillah mudah-mudahan Pak Gub bisa rawuh. Saya gitu, karena nanti akan berdiskusi dengan panjenengan, senang. Sampai tadi malam saya ngecek, wah gak ada dispo ke saya, berarti Pak Gub bisa. Dari pagi baru jam 6.30, Bu, Pak Gub gak bisa rawuh, waduh. Saya jadi rotok gelo, tapi kalau di sini mudah-mudahan nanti bisa saya sampaikan ke Pak Gub, ada acara selanjutnya ya, mudah-mudahan beliau bisa rawuh. Bapak Ibu sekalian, teriring rasa syukur alhamdulillah bahwa pagi ini bisa hadir di sini seolah-olah Pak Gub ya, bayangin ya Pak Gub rawuh ya, menyertai acara Festival Nusantara Bermain Bermakna. Judulnya aja luar biasa ya, bermain bermakna. Dikira kalau dulu bermain tok itu mesti dipanggil ya sama orang tua. Bocah dolan, wah ya, sinau. Wah, belajar aja harus duduk di meja belajar. Ya, dikira bermain iki rono manfaatnya. Padahal manfaatnya itu sebenarnya banyak banget dengan sistem bermain itu. Ya, oke, saya kembali lagi ke Pak Gub. Ya. Kepada seluruh insan pendidikan, saya sampaikan selamat merayakan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Belum terlambat kan? Ya, belum terlambat. Terima kasih ya atas pengabdian dan mencerdaskan tunas-tunas bangsa ini. Yang akan menjadi penerus estafet kepemimpinan di negeri ini, dan peringatan Hari Pendidikan Nasional harus menjadi media evaluasi penyelenggaraan layanan pendidikan. Setuju ya? Jadi kita jangan hafalan, ngono-ngono tok, ya kan? Kalau sekarang kan dengan Merdeka Belajar itu kan kita harus kreatif. Sing kreatif orang anak didik juga, gurunya ya iya, ya. Orang tua ya enggak? Orang tua juga. Karena sepertiga hidup anak itu di mana? Di rumah. Sepertiga lagi di sekolah, sepertiga lagi di lingkungan, ya. Jadi kalau lingkungannya itu salah enggak? Anak jadi salah kan? Di rumah wis suruh ngaji, suruh ini ya. Di sekolah juga gurunya udah tenanan didiknya. Ternyata dapat lingkungan yang kurang baik, akhirnya apa? Salah juga kan? Nah makanya lingkungan itu siapa? Banyak sekali pertanyaan ke saya. Siapa yang menjadi tanggung jawab lingkungan? Ya kita semua juga, ya kan? Nah, oke. Untuk menjawab pertanyaan ini maka ada perlu transformasi pendidikan ya, yang tetap bersandar pada sejarah bangsa sekaligus memiliki keberanian dalam menciptakan sejarah baru. Belajar dari adanya kondisi kedaruratan ya. Kita memang harus berubah, harus berani berubah ya. Akibat pandemi COVID-19 kemarin lahirlah kebijakan Merdeka Belajar ya. Yang tadinya kalau pegang HP dimarahin, ya enggak boleh pegang HP ya. Ternyata sekarang wajib pegang HP. Tetapi itu HP itu kan bisa plus bisa minus ya. Kemarin kami juga mendatangkan cybercrime dan dari Kominfo, karena kekerasan sekarang itu sudah beralih. Kekerasan berbasis online ya. Ini kan hati-hati juga. Nah. Kemudian kurikulum Merdeka memberikan sesi umpan balik terhadap setiap proyek. Proyek yang dikembangkan oleh peserta didik dengan pendampingan guru perlu mendapatkan perhatian khusus dengan memberikan evaluasi secara lebih holistik ya. Jadi memang kita tidak bisa membiarkan anak-anak itu pegang HP sendiri. Kita harus tahu dia itu baru ngapain ya. Kemarin juga kami mendampingi nih, kenapa ada kekerasan kepada anaknya ya. Setelah COVID itu ternyata jadi guru gampang apa enggak sih? Susah ya jadi guru. Ibu-ibu baru merasakan loh yang di rumah tangga itu. Kalau selama ini kan sekolah dipasrahke ke guru. Nah begitu COVID kemarin, ibu-ibu rumah tangga atau orang tua atau bapak
bapaknya kan juga merasakan ya cara mendidik anak itu sebenarnya orang gampang, nggak mudah gitu ya. Ternyata banyaklah terjadi kekerasan. Tapi ya didik anaknya ya rodok ndablek, kan biasa ya, anak namanya anak. Terus tanganlah melayang, cubit sana, jewer sini gitu ya. Itu kekerasan loh, ya enggak? Wong bilang gini, Dut kamu kok yo angel men toh ya, diajari kok susah. Itu kekerasan loh, kekerasan berbasis verbal, ya kekerasan. Masmu tuh pinter banget dulu, kenapa kok adiknya banding-bandingkan ya? Apalagi kalau dibandingkan dengan kakaknya, bandingkan dengan tetangganya, ya, bandingkan dengan saudaranya. Bekas enggak itu si anak? Oh, jadi banding-banding kayak kata Farel ya. Benar, enggak boleh. Nah, itu karena anak punya kelebihan atau kompetensi beda-beda, enggak bisa disamakan, ya. Setuju ya? Iya, karena kalau sekarang tuh kan seolah-olah kalau sekolah ki kudu pinter kabeh, ya. Emang dewa, ya. Nak Dewi ada di sini, dewa ya. Kan kabeh kudu pinter, enggak juga. Anak-anak itu punya potensi. Nah, justru Bapak Ibu sekalian lah yang menemukan potensi anak didiknya selain orang tua. Ya, kabeh dipeletrek kayak gitu, kudu pinter kabeh. Kan enggak bisa, ya. Karena harus perlu ada namanya penelusuran minat atau atensi si anak itu. Sehingga kita bisa mengembangkan, kita bisa tahu potensinya apa. Kemudian dalam mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka ini, kehadiran guru yang mengerti kebutuhan peserta didiknya mutlak diperlukan. Ya, jadi jangan hantam kromo tahu. Kudu pinter matematika, kudu pinter bahasa Inggris, kudu pinter fisika, ya. Wabeh terus ada ranking. Makanya sekarang tidak ada ranking kan? Kalau dulu kan, bisa dilihat nih Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan yang ranking 1 waktu SD, SMP itu masih perempuan, betul enggak? Banyakan ya. Tapi begitu kan langsung diselip ya. Ya, karena tekun. Perempuan itu tekun ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain itu juga diperlukan adanya inovasi pembelajaran melalui berbagai metode sesuai dengan minat yang berkembang dalam ruang kehidupan peserta didiknya. Model bercerita dengan format kekinian diyakini mampu membangkitkan inspirasi, membangun motivasi dan memicu daya imajinasi maupun ekspresi. Nah, seperti contoh yang ini, kan dengan cara bercerita, cara dengan game, permainan, itu sebenarnya mengasah otak anak-anak. Nanti saya akan bercerita bagaimana yang sudah dilakukan kami di Dinas Perempuan dan Anak beserta forum anak yang ada. Sehingga Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang bermain bermakna, perlu kita pahami bahwa anak adalah individu yang memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembangkan diri. Bermain yang berpusat pada anak akan mengembangkan rasa ingin tahunya itu tinggi, ya. Sehingga rasa ingin tahu anak-anak itu perlu difasilitasi, ya. Jangan sampai mereka punya kemampuan, kemauan, yang penting kan itu, ya mau, ya mampu kan akhirnya. Tapi kita enggak memfasilitasi, kan sayang. Jadi enggak tahu potensi anak tersebut, ya. Misalnya anak harus pinter pendidikan formal, padahal dia sebenarnya pinternya adalah di bidang kesenian, tapi nggak ada fasilitas untuk itu, kan nggak bisa berkembang. Padahal dengan kita tahu potensi sejak dini, kemudian kita kembangkan, dia akan lebih berkembang. Tidak harus dipeletek kudu belajar yang sesuai dengan kurikulum yang formal saja. Ya yang bagus ya formal bagus, informal bagus kan gitu ya. Tapi kalau ada pilihan ya sebenarnya kita bisa memilih dengan potensi atau bakat dari si anak ya. Sehingga manfaat bermain yang berpusat pada anak antara lain mengembangkan kekuatan dan kemampuan individu si anak tersebut. Tapi kita harus tahu dong potensi si anak tersebut ya. Kemudian mendukung pemecahan masalah secara kreatif. Dengan metode ini ya, metode bermain ini pasti ada dong pemecahan masalahnya ya. Nah, di situ anak-anak itu lebih kreatif. Diusahakan. Mereka itu tidak hanya diberi didikte aja ini, tapi tidak tahu ini hasilnya ini. Sudah gitu aja didikte.
tapi tidak tahu bagaimana cara pemecahan masalahnya, bagaimana proses supaya terjadi hasil tersebut. Nah, kalau dengan metode ini luar biasa. Makanya begitu tadi saya ngobrol-ngobrol di luar tadi, luar biasa sekali metode ini. Dan itu bisa menambah inovasi atau kreativitas anak. Yang ketiga, membentuk anak memiliki kemampuan yang fleksibel dan tidak kaku. Kemudian memiliki permainan atau pembelajaran sehingga bisa mendorong anak memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi dan meningkatkan daya ingat anak. Ya kan, kalau gini, seperti saya contohnya, saya itu kalau mengingat-ingat itu sok lupa ya. Saya itu kalau apalan itu lupa. Tapi dengan metode seperti ini sebenarnya saya sudah suka ya, dari dulu itu mesti ingat gitu loh. Jadi pakai logika, oh gini ya, dengan ada permainan tuh timbul pemahaman yang lebih daripada sekedar ngapal ke buku. Itu ngapal ke itu kan luar biasa susahnya. Tapi dengan metode pembelajaran yang tidak monoton itu membuat orang jadi lebih ingat. Kemudian mendorong suburnya kemampuan berpikir yang kritis dan mengurangi masalah perilaku di kelas. Nah, itunya Bapak Ibu sekalian, program guru untuk penggerak merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar untuk mencetak guru yang mampu memajukan pendidikan melalui pembentukan atmosfer pembelajaran dan mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif. Nah, kendati demikian ya Bapak Ibu sekalian, kehadiran guru bakal tetap langgeng meskipun era digital terus berkembang ya. Jadi sekali lagi tugas guru sebagai pendidik adalah menanamkan nilai-nilai dasar, mengembangkan karakter peserta didik dalam kehidupannya, termasuk pemanfaatan kemajuan teknologi informasi secara bijak serta sebagai inspirator bagi anak didiknya. Demikian dari saya selaku Pak Gubernur, terima kasih untuk memberikan perannya untuk kemajuan dan kualitas pendidikan di Jawa Tengah. Sekian dari kami, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Ji Ganjar Pranowo, SHMIP. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tunggu sebentar, Belum, ya. ini kan dari Pak Iya, Gubernur, benar. ya kan? Baik. Boleh ya? Boleh, Ini saya boleh, berperan boleh. di sini ya, biar saya boleh di situ ya. Monggo. Kalau Pak silakan. Gub kan kayaknya bersahaja. Nah, ini saya di sini aja biar dekat dengan Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan bercerita. Jadi nanti kita bisa berkolaborasi. Anak, tadi yang disampaikan Pak Gub, itu kita tidak bisa monoton ya. Disuruh ini, tapi dia tidak ada kreativitas. Ya, saya ibaratkan ya, kalau ini ada sekolah hewan ya, ada anjing, ada kucing, ada burung, ada ikan ya. Ini pembelajaran yang dulu zaman saya, kalau sekarang udah enggak ya. Itu ada pelajaran suruh renang, semua renang, oke ya. Kancil ya suruh renang, kuda suruh renang ya. Kemudian habis pelajaran kedua suruh pelajaran terbang. Habis renang kemudian terbang ya. Kemudian suruh manjat ya, pelajaran manjat. Nah, pada saat si burung, kalau kita tidak tahu kompetensi burung itu apa? Terbang kan? Dia sudah suruh renang dulu, lempe-lempe, kemudian suruh manjat. Begitu terbang, dia tenaganya sudah habis kan? Gurunya nggak tahu, ternyata kompetensi dia terbang. Sehingga taunya apa? Wah, dia anak bodoh, nggak bisa terbang ya. Suruh renang ya nggak bisa, dia tidak kompetensinya renang. Nah, ini analog aja dengan kita. Anak itu disuruh belajar semuanya harus bagus gitu kan. Tapi kita tidak tahu kompetensi si anak itu apa gitu. Benar gak? Nah, itu yang harus kita mulai dengan Merdeka Belajar, kemudian dengan ini ya, pelajaran dengan skala permainan, anak kan jadi tertarik, anak jadi mau belajar. Nah, itu ternyata sudah diterapkan juga dengan kami membentuk namanya Forum Anak. Forum Anak Jawa Tengah itu luar biasa. Anak
dari perwakilan dari masing-masing kabupaten kota menjadi Forum Anak Jawa Tengah. Mereka umurnya 13 sampai 18 tahun. Forum Anak tidak hanya di provinsi saja, tapi ada di kabupaten kota. Mungkin Bapak Ibu yang dari pendidik, kita juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan juga. Ada Forum Anak tingkat kabupaten kota, ada Forum Anak tingkat kecamatan, bahkan 30% di Jawa Tengah itu ada di tingkat desa atau kelurahan. Mungkin Bapak Ibu yang dari Bandung, Bogor, kemudian tadi dari Malang, itu sama ya, dari Lombok. Karena adalah program Kementerian Perempuan Anak di tingkat pusat, kemudian diterapkan sampai ke level desa. Nah itu mulai kita garap. Mereka apa? Kumpul, ya sama ini dengan cara game-game gitu ya. Sampai menghasilkan kalau di Jawa Tengah, perkawinan anak itu punya program namanya Kawin Bocah. Ya. Kenapa itu perlu nggih Bapak Ibu sekalian? Itu padahal untuk intinya itu ada di situ, anak-anak ya dengan tidak menikah di usia, kita harus wajib itu untuk pencegahan. Baru kemarin kami mendapatkan kasus seorang ayah, itu ada viral tuh, ada seorang ayah membunuh anaknya ya. Karena apa? Dia belum cukup umur untuk menjadi tanggung jawab seorang ayah. Anaknya itu dibunuh, anaknya sendiri tuh, baru berapa bulan? Ya, 3 bulan ya. Ya, itu karena salah satunya adalah perkawinan anak. Nah, di Jawa Tengah ada program, anak-anak tuh yang membuat punya jinglenya ya. Kawin Bocah itu ada jinglenya, ada buku sakunya, ada karikaturnya, ada websitenya. Supaya apa? Kita titipkan ke masing-masing, ayo dong untuk pencegahan perkawinan anak. Perkawinan anak itu untuk mencegah apa? Satu, dari segi kesehatan, menurunkan angka kematian ibu dan anak. Karena usia anak-anak kan belum usia untuk melahirkan. Ya, bisa mengurangi angka kematian ibu dan anak. Kemudian wajib belajar 12 tahun. Kalau sudah hamil, malu enggak? Malu biasanya. Nah, mumpung ada bapak-bapak atau ibu-ibu dari dunia pendidikan kan ini, kan ada kejadian ya. Kalau anak menikah, biasa menikah ya, itu kan kebanyakan karena hamil duluan ya. Nah jangan langsung ditokke ya, kan biasanya sok dikeluarkan, tapi dengan ini mengundurkan diri. Tetapi kita juga bertanggung jawab untuk anak ini punya hak untuk belajar. Yuk dong dicarikan pendidikan di mana gitu ya, jangan terus langsung dikeluarkan. Gimana peraturan pemerintah yang wajib belajar 12 tahun itu ya. Mungkin dia malu belajar di tempat yang sama. Tetapi ya tanggung jawab kita juga, yuk mencarikan, kasih solusi supaya dia tetap bisa belajar ya. Kemudian program kedua, kemarin juga Bapak Gubernur itu luar biasa pada saat Musrenbang tuh ya, musyawarah perencanaan pembangunan, itu di masing-masing wilayah pertama kali yang disuruh bicara adalah anak-anak. Nah ternyata anak-anak itu bilang, Pak sekarang itu kurangnya kedekatan antara orang tua pendidik dengan siswa maupun anak. Bagaimana supaya dekat? Ya anak juga harus mendekat, orang tua juga harus mendekat. Gitu. Kemudian masihkah ada bullying? Masih. Masihkah ada kekerasan? Masih. Bagaimana cara mencegahnya? Karena mereka tidak berani speak up. Gak berani lapor, gak berani ngomong ya. Bullying, kekerasan, bahkan sekarang ada kekerasan seksual berbasis online. Hati-hati juga gitu. Kekerasan yang ada hampir 50% untuk anak ya, itu adalah kekerasan seksual. Ya. Coba bisa dilihat tuh di yang sudah viral itu. Kekerasan seksual kebanyakan untuk anak. Nah bagaimana cara mencegah? Sebaiknya kita mencegah daripada menanganin ya. Makanya ini kita luar biasa, nanti kita bisa berkolaborasi. Bagaimana mereka, anak-anak itu dengan cara belajar. Kami didukung oleh UNICEF, Forum Anak membuat aplikasi namanya Jogo Konco. Jogo Konco itu apa? Ada 4 aspek, pendidikan, kesehatan, kemudian ada sosial budaya, yang satu adalah perlindungan dan pemenuhan hak anak. Caranya adalah misalnya ada bullying, ada apa, mereka bisa langsung melaporkan ke situ atau curhat ya. Selama ini kalau curhat atau melaporkan ke guru, ke orang tua kan malah takut ya.
Nah, itu ada aplikasi Joko Konco. Nah, nanti kita tadi saya udah ngobrol-ngobrol banyak dengan yayasan yang luar biasa ini. Ayo kita sharing, kami dari anak-anaknya, panjenengan juga nanti kebanyakan kan dari para pendidik dan pemerhati anak. Ayo kita berkolaborasi supaya anak-anak itu terpenuhi. Yang penting terpenuhi haknya dan dilindungi. Ya mudah-mudahan sekali lagi saya salut. Mudah-mudahan di sini kita bisa berkolaborasi lagi untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.